Dia bekerja, dapat hasil untuk dia makan, tapi waktunya dia pakai sepenuh untuk memberitakan Injil. Itu yang dikerjakan oleh Paulus. Tapi meskipun demikian, dia berkata kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Jadi waktu dia bekerja mati-matian, waktu dia memberitakan Injil dengan begitu bersemangat, itu semua dia sadari bahwa itu adalah karya Kristus. Di sini dikatakan tentang apa yang dikerjakan Kristus, tapi dilanjutkan dengan kata olehku. Kristus yang mengerjakan, tapi aku yang bergerak. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan membaca beberapa ayat dari Roma 15, saudaraku. Saya bacakan ayat yang ke-15 mulai ya. Dari Roma 15 ayat 15. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Ayat 18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Nanti kita akan garis bawahi dan renungkan kalimat ini, saudaraku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi begini, saudaraku, ini Rasul Paulus ini bicara pada jemaat di Roma. Dia menjelaskan bahwa dia mendapat kasih karunia, anugerah khusus untuk melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita tahu ya, pada awal dari gereja mulai memberitakan Injil, itu awalnya adalah orang-orang Yahudi saja. Mereka melayani orang-orang Yahudi yang sudah mengenal akan Yahweh Elohim, yang sudah mengenal akan adanya Taurat Musa, kitab nabi-nabi. Itulah yang menjadi sasaran pelayanan dari orang-orang yang melayani Tuhan pada waktu itu, yaitu para rasul dan para hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada satu panggilan khusus kepada Rasul Paulus, bahwa Injil itu harus diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Dan dia tahu bahwa panggilannya memang ke sana. Maka Paulus pergi ke tempat-tempat yang jauh, sampai kemana-mana. Bukan hanya orang Yahudi yang dia layani, tapi dia melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya mereka diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi hati Paulus itu begitu dipenuhi dengan belas kasihan kepada orang-orang bukan Yahudi yang membutuhkan kasih karunia Allah. Nah, kemudian ayat 18 ini saya ingin ngajak saudara untuk merenungkan satu ayat ini secara lebih mendalam dan teliti. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Nah, ini penting, saudara. Jadi Paulus itu kerja keras luar biasa, memberitakan Injil tanpa lelah, bahkan untuk menghidupi akan kehidupan sehari-harinya. Di waktu-waktu luangnya dia dengan keahliannya dia membangun tenda atau kemah, dia bekerja, dapat hasil untuk dia makan, tapi waktunya dia pakai sepenuh untuk memberitakan Injil. Itu yang dikerjakan oleh Paulus. Tapi meskipun demikian, dia berkata kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus. Jadi waktu dia bekerja mati-matian, waktu dia memberitakan Injil dengan begitu bersemangat, itu semua dia sadari bahwa itu adalah karya Kristus. Di sini dikatakan tentang apa yang dikerjakan Kristus, tapi
dilanjutkan dengan kata olehku. Kristus yang mengerjakan, tapi aku yang bergerak. Kira-kira begitu, saudara. Ini kalimat yang sangat bijak, saudara, dan kalimat ini membuktikan bahwa kalau Paulus berkata dalam Galatia itu ya, Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, itu bukan cuma kata-kata yang indah, yang bagus untuk dibaca dan diperdengarkan. Tidak, saudara. Paulus dengan sangat jelas dia berkata bahwa apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa yang sesat ya, bangsa-bangsa lain yang sesat kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dia perkataan, tapi juga perbuatan mujizat dan juga perbuatan kasih, saudara, yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Ini hamba Tuhan luar biasa, saudara. Dia melakukan apa saja, tapi ketika dia sudah melakukan, dia mengakui itu dikerjakan Kristus olehku. Jadi Tuhan Yesus memakai dia untuk menyelesaikan karya penginjilannya. Demikian, saudara. Nah, kalau saudara baca lebih lanjut, ayat 19 dikatakan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, ya Tuhan menyertai. Sikap seperti yang ada pada Paulus inilah yang harus kita pelajari, supaya dalam kita melayani apa saja, saudara melayani, mendoakan teman, mendoakan saudara, memberitakan Injil, menasehati, menguatkan, atau apa saja yang Anda lakukan di dalam pelayanan tubuh Kristus. Kalau prinsip ini kita pegang, maka pasti Tuhan akan menyertai dengan kuasa dan tanda-tanda dan mujizat. Demikian, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.